Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wenda Surya Lugina dengan NPM 121020621 kelas 2I Manajemen Pemasaran. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas manajemen inovatif dengan materi mengenai tentang human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari 4 faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. 2. Kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. 3. Motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu 1. Aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut finansial capital. 2. Aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. 3. Aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, buy atau membeli. Mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. 2. Build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. 3. Borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. 4. Bunch atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang kelima, bind atau mengikat. Mengikat di sini yaitu mengikat karyawan agar tidak keluar, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya, transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni yang pertama strategi partner, 2 administrative expert, 3 employee champion, dan 4 change agent. Strategi partner yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Administratif expert membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. 3. Employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmen terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang keempat, change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama.
meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Mengidentifikasi human capital. Dua hal yang harus mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, 2, leverage skill, dan 3, proprietary skill. Sekian penjelasan mengenai materi human capital atau modal manusia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.